Indeks harga saham gabungan tembus rekor 8.000. Yes, kalian nggak salah dengar guys. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, indeks saham Indonesia malah berhasil mencatatkan rekor baru. Pada tanggal 15 Agustus kemarin, saat Presiden Prabowo Subianto melakukan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu di kisaran angka 8.000. Kenaikan indeks saham ini sebelumnya sudah pernah dibicarakan oleh Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, yaitu Bapak Iman Rahman, pada akhir bulan Juli yang lalu. Menurut beliau, jika tren penguatan IHSG selama beberapa bulan terakhir ini bisa berlanjut, saat HUT RI ke-80, kemungkinan besar IHSG bisa menyentuh level 8.000. Dan benar saja, di tanggal 15 Agustus 2025, tepatnya pukul 10.27 WIB, indeks harga saham gabungan berhasil mencetak sejarah dengan mencatatkan rekor tertingginya, yaitu di level 8.000. Berdasarkan data yang disampaikan oleh CNBC Indonesia, kenaikan IHSG pada hari tersebut utamanya didorong oleh transaksi beberapa saham konglomerat dan dua saham BUMN. Namun demikian, sayangnya, rekor indeks saham ini tidak bisa bertahan lama. Karena setelah jam 10 tersebut, IHSG terus mengalami penurunan hingga akhirnya ditutup melemah di level 7.900. Bahkan hingga video ini dibuat, indeks harga saham gabungan masih belum bisa mencatatkan penutupan di level 8.000. Nah, kalau begitu gimana nih kira-kira prospek dari indeks saham kita ke depannya? Apakah bisa mencetak rekor baru? Maka dari itu, untuk mengetahui potensinya, kita akan bahas tuntas selengkapnya di video ini. Kalau bicara tentang indeks harga saham gabungan atau IHSG, salah satu hal yang penting untuk kita ketahui adalah bobot dari masing-masing saham terhadap indeks tersebut. Kalian tahu nggak ada berapa banyak saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Pada saat video ini dibuat, banyaknya saham yang listing di Bursa Efek Indonesia sudah mencapai lebih dari 900 emiten. Itu artinya ada ratusan perusahaan yang berpengaruh terhadap pergerakan dari IHSG. Namun demikian, tidak semua perusahaan memiliki bobot yang sama besar kalau bicara mengenai naik turunnya indeks saham dari suatu negara. Contoh aja nih, kalau kita lihat indeks saham Amerika Serikat yang disebut dengan S&P 500, walaupun indeks tersebut memiliki sekitar 500 saham yang berbeda, ternyata 10 saham terbesarnya memiliki bobot sekitar 37%. Jadi logikanya, 10 saham terbesar yang ada di indeks saham S&P 500 memiliki peran yang sangat besar terhadap naik turunnya pasar saham Amerika. Nah, kalau indeks saham di Indonesia, kira-kira gimana nih bobotnya? Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, di tanggal 28 Agustus, total market cap dari semua saham yang terdaftar di Indonesia sudah mencapai lebih dari 14.000 triliun rupiah. Dan kalau kita perhatikan dengan lebih detail, dari total market cap tersebut, ternyata sebagian besarnya itu disumbangkan hanya oleh 10 saham. Kalau kita perhatikan, total market cap dari 10 saham terbesar di IHSG sudah mencapai lebih dari 7.000 triliun rupiah. Itu artinya 10 saham ini sudah setara dengan setengah dari total market cap saham Indonesia. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia sangat mempengaruhi pergerakan dari IHSG. Kalau begitu pertanyaannya, gimana nih nasib dari pasar saham ke depannya? Salah satu cara melihat prospek indeks saham di suatu negara adalah dengan melihat arah kebijakan dari negara tersebut. Kalau kita kembali lagi ke negara Amerika, saat ini negara superpower tersebut sedang fokus dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Oleh karenanya, kalau kita lihat lagi daftar 10 saham terbesar yang ada di sana, 9 diantaranya berkaitan erat dengan pengembangan AI. Nah, kalau kembali ke pembahasan utama, untuk melihat arah kebijakan dari negara Indonesia, kita bisa lihat dokumen negara yang disebut dengan APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah dokumen yang berisikan rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan ditetapkan melalui undang-undang. Oleh karenanya, dokumen APBN ini memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan negara. Pada tanggal 19 Agustus kemarin, pemerintah Indonesia baru saja menyampaikan draft atau rumusan dari rancangan APBN untuk tahun 2026. Berdasarkan dokumen tersebut, di tahun 2026, penerimaan negara Indonesia ditargetkan naik ke angka 3.147 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan target tahun 2025 yang ada di kisaran 3.005 triliun rupiah. Nah, yang penting untuk diingat, pendapatan negara ini utamanya akan disumbangkan dari kenaikan penerimaan pajak. Kalau kita lihat kembali dokumen tadi, penerimaan pajak tahun depan ditargetkan naik sekitar 200 triliun rupiah. Itu artinya di tahun 2026, target penerimaan pajak Indonesia akan mengalami kenaikan sekitar 8%. Kemudian, saat kita perhatikan rencana belanja pemerintah,
Ternyata yang mengalami kenaikan signifikan di tahun depan adalah anggaran belanja pemerintah pusat. Jika dibandingkan dengan tahun 2025, anggarannya bertambah lebih dari 400 triliun. Nilai ini berbeda jauh dengan alokasi anggaran transfer ke daerah yang malah mengalami penurunan lebih dari 200 triliun. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa APBN tahun 2026 lebih sentralistik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain penjelasan mengenai pendapatan dan belanja negara, di dalam rancangan APBN yang disusun oleh pemerintah, kita bisa lihat program apa saja yang akan dijalankan di tahun depan. Berdasarkan dokumen tersebut, pemerintah Indonesia memiliki beberapa program utama yang hendak dilaksanakan pada tahun 2026. Salah satu program dengan anggaran terbesar adalah program prioritas bidang pendidikan dan makan bergizi gratis. Sebagai informasi, kedua program ini memiliki anggaran yang mencapai sekitar 757 triliun rupiah. Berdasarkan penuturan Menteri Keuangan, dari total anggaran yang mencapai lebih dari 700 triliun tersebut, sekitar 223 triliun akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis. Itu artinya 29% dari total anggaran pendidikan akan dipakai untuk program MBG. Yes, kalian gak salah dengar guys, hampir sepertiga dari anggaran pendidikan dialokasikan hanya untuk makan bergizi gratis. Nah, kalau kita kaitkan dengan saham di Bursa Efek, kira-kira gimana nih dampak dari program ini? Kalau pendapat saya, program terkait pendidikan dan MBG ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap performa dari saham. Karena walaupun mungkin ada perusahaan yang produknya dibeli untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis, secara overall akan ada produk lain yang jadi tidak dibeli oleh penerima MBG. Makanya walau mungkin ada perusahaan yang akan mengalami kenaikan penjualan, perusahaan lainnya malah bisa mengalami penurunan penjualan. Dengan demikian, kemungkinan besar indeks harga saham gabungan atau IHSG tidak akan terpengaruh dengan program pemerintah ini. Selain program di bidang pendidikan dan makan bergizi gratis, pemerintah Indonesia juga menganggarkan dana yang terbilang besar untuk program ketahanan energi. Terkait dengan pengeluaran di kategori ini, sebagian besar alokasinya adalah untuk dana subsidi. Kalau kita perhatikan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, total subsidi energi yang dialokasikan untuk tahun depan mencapai sekitar 210 triliun rupiah. Anggaran subsidi ini utamanya akan diberikan untuk beberapa produk energi, seperti bahan bakar minyak, LPG tabung 3 kg, serta subsidi tarif listrik untuk rumah tangga miskin. Selain subsidi biaya, program ketahanan energi pemerintah juga memiliki beberapa target lain, seperti peningkatan produksi minyak dan gas, transisi energi baru terbarukan, serta pengembangan produk biodiesel. Nah, kalau kita kaitkan program ini dengan saham-saham di Bursa Efek, kira-kira gimana nih dampaknya guys? Kalau menurut pendapat saya, program ketahanan energi ini mungkin bisa mendukung beberapa saham terkait dengan energi baru terbarukan. Namun demikian, kalau kita lihat beberapa saham yang ada di bidang tersebut, secara overall valuasinya sudah sangat-sangat tinggi. Oleh karenanya, walaupun mungkin secara bisnis perusahaan tersebut bisa makin berkembang, harga sahamnya malah bisa mengalami penurunan. Program berikutnya yang menjadi prioritas pemerintah di tahun 2026 adalah program yang terkait dengan bidang kesehatan. Total dana yang dianggarkan untuk program prioritas ini mencapai lebih dari 240 triliun rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan sekitar 15,8% jika dibandingkan dengan tahun 2025. Itu artinya anggaran di bidang kesehatan ini akan mengalami kenaikan berturut-turut selama 3 tahun terakhir. Beberapa output yang diharapkan dari belanja di bidang kesehatan ini meliputi peningkatan akses jaminan kesehatan nasional, penambahan jumlah fasilitas kesehatan, serta pencegahan kondisi stunting. Makanya, kalau kita perhatikan dengan lebih detail, program di bidang kesehatan ini juga mencakup pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan menyusui, serta balita. Nah, kalau kita kaitkan program ini dengan saham-saham di IHSG, kira-kira gimana nih dampaknya? Mungkin banyak dari kalian yang berpikir bahwa program-program di bidang kesehatan ini akan berdampak positif terhadap perusahaan jasa kesehatan. Namun demikian, kalau kita lihat laporan keuangan dari beberapa company di bidang tersebut, ternyata dampak dari kenaikan anggaran kesehatan di tahun 2025 tidak tercermin dalam angka pendapatan perusahaan. Oleh karenanya, walaupun anggaran di bidang kesehatan ini akan kembali naik di tahun depan, kemungkinan besar dampaknya terhadap saham tidaklah signifikan. Berikutnya, di tahun 2026, pemerintah Indonesia juga memiliki program prioritas yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Berdasarkan rancangan APBN yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan, alokasi anggaran untuk program ini mencapai lebih dari 160 triliun rupiah. Besaran nilai anggaran ini mengalami kenaikan sekitar 5,9%
jika dibandingkan dengan outlook tahun 2025. Beberapa output yang diharapkan dari program di bidang ketahanan pangan ini meliputi penyaluran pupuk bersubsidi, pengembangan kawasan persawahan, serta bantuan alat dan mesin pertanian. Selain itu, sebagian kecil dari anggaran di bidang pangan ini juga disisihkan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Nah, kalau kita kaitkan program ini dengan saham-saham di IHSG, kira-kira gimana nih dampaknya? Kalau menurut pendapat saya, program ketahanan pangan ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap saham-saham di Indonesia. Karena sebagian besar penerima dari program pemerintah ini adalah petani kecil yang kurang mampu. Oleh karenanya, kalau kita bicara mengenai saham perusahaan besar yang berkecimpung di bidang pangan, dampak dari program ini tidaklah terlalu besar. Program prioritas pemerintah terakhir yang akan kita bahas pada video kali ini adalah program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Total anggaran yang disiapkan pemerintah di sektor ini mencapai lebih dari 180 triliun rupiah. Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, sebagian besar dana yang dialokasikan adalah untuk program Koperasi Merah Putih. Nah, untuk kalian yang belum tahu, di akhir bulan Juli kemarin, Presiden Prabowo baru saja meresmikan peluncuran 80.000 unit Koperasi Merah Putih. Berdasarkan penuturan beliau, peresmian puluhan ribu unit koperasi ini adalah bagian dari usaha besar yang strategis. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat dan berdaulat. Itulah mengapa, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, sekitar 83 triliun rupiah akan ditempatkan di Bank Himbara untuk program koperasi merah putih. Ditambah lagi, 30% dari dana desa juga disiapkan sebagai dana cadangan jika terjadi gagal bayar. Nah, kalau begitu, kira-kira gimana nih dampak dari program ini? Sebagian pengamat menilai bahwa program Koperasi Merah Putih tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima pinjaman dari bank. Belum lagi, kalau kita bicara potensi kredit macet di kemudian hari, resikonya terbilang cukup besar. Meski demikian, ada juga beberapa analis yang menilai bahwa program koperasi ini dapat menguntungkan bisnis Bank Himbara. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, dampak dari program Koperasi Merah Putih ini masih belum bisa ditakar dengan akurat. Karena walaupun sudah ada beberapa keterangan mengenai besar anggaran yang disediakan, skema pendanaannya masih dalam tahap finalisasi. Maka dari itu, untuk memperkirakan efek jangka panjang dari program ini, kita perlu tunggu keputusan selanjutnya. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita untuk video kali ini. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini, biar dapat update berikutnya. Like juga ya videonya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.